Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari nyanyian nomor 406 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Di kaki salib Yesus berubah hidupku, yang lama ku tinggalkan baru hidupku, berdusta dan mencuri pun melanggar janjiku. Di kaki salib Yesus ku nyaman berteduh, aku telah menetapkan di sana hidupku. Kau tersalib di Golgota, rumah kasih-Mu, ku rasakan di hatiku berkat-Mu padaku. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 15 Oktober 2021, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 28. Demikianlah bunyinya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mencuri adalah merupakan larangan hukum Tuhan dan hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Tapi di tengah-tengah kenyataan kehidupan di dunia ini, umumnya orang yang malas, orang yang susah kehidupan jasmaninya, orang yang lemah, orang yang berkekurangan di tengah-tengah kehidupan, dia bisa saja jatuh kepada pencurian karena tidak tahan lapar atau tidak tahan menderita, dan karena lemah imannya, lemah fisiknya, sehingga dia bisa melakukan pencurian. Tapi juga ada orang yang mencuri adalah ingin menguasai harta milik orang tanpa bersusah payah. Dan pada masa sekarang bisa juga para koruptor termasuk mencuri yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya, hak rakyat, tapi dia ambil untuk dia. Dan oleh sebab itu, di tengah-tengah perjalanan kehidupan, di tengah-tengah bangsa dan negara kita, banyak orang yang terpenjara, banyak orang yang terhukum karena melakukan tindakan pencurian, melanggar hukum negara, dan juga melanggar hukum agama. Nah, melalui nats ini Rasul Paulus hendak mengajarkan supaya yang tadinya orang melakukan pencurian karena penderitaan yang dia alami, supaya meninggalkan itu, atau keinginan-keinginannya memperoleh harta milik yang bukan miliknya, supaya dia bertobat dan meninggalkan itu,
dan supaya dia bisa memenuhi apa kebutuhan hidupnya. Bekerjalah dengan keras, bekerjalah dengan baik, dengan tangannya sendiri. Hasil pekerjaannya itulah yang dia pergunakan untuk membutuhi kehidupannya. Itulah sebabnya pada masa Presiden Jokowi kita dihimbau, rakyat ini dihimbau, kita semua bekerja keras, supaya jangan jatuh kita kepada kelakuan melanggar hukum Tuhan, juga melanggar hukum negara, melakukan pencurian, mengambil yang bukan haknya. Pekerjaan adalah merupakan suatu kewajiban di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Kalau kita boleh kembali ke dalam penciptaan, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala isinya, juga menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada manusia yang diciptakannya itu. Kalau kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 1 ayat 28, dikatakan demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Merawat dan menguasai itu adalah merupakan pekerjaan umat manusia, menjaga kelestarian alam. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kalau kita membaca dalam Kejadian 3, Tuhan memberikan suatu tugas kepada umat manusia itu setelah dia diusir dari Taman Eden. Kalau kita membaca Kejadian 3 ayat 19, dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Oleh sebab itu, manusia yang diciptakan Tuhan itu, baik sebelum jatuh ke dalam dosa maupun terlebih setelah jatuh ke dalam dosa, sudah menjadi bagiannya untuk berjerih payah, berpeluh mencari kebutuhan hidupnya, harus bekerja keras. Dan kalau kita membaca 2 Tesalonik 3 ayat 10b, dikatakan dengan tegas, 2 Tesalonik 3 ayat 10b dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Yang berarti bekerja adalah merupakan pelayanan, merupakan tugas dari Tuhan ditetapkan bagi kita. Dan dengan bekerja kita memperoleh hasil, memperoleh kebutuhan kita, dan juga bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan. Dengan hasil karya pekerjaan kita, kita juga bisa membantu orang, dan dengan demikian itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Karena di dalam saling menolong, saling membutuhkan, disitulah terlihat hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, memberkati kita, melindungi kita, kita juga sesama umat manusia yang hidup di dalam kasih, mengasihi, juga dengan pekerjaan kita, dengan hasil kerja kita, kita juga boleh membantu orang. Kiranya firman ini menguatkan kita supaya senantiasa kita bekerja dengan minta anugerah pengasihan Tuhan, kuat kuasa yang daripada Tuhan, dan hasil kerja kita kiranya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, membawa sukacita dan berkat bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sertailah kami dalam segala perjalanan kehidupan kami. Mampukanlah kami bekerja dengan baik, dan hasil pekerjaan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, membutuhi kehidupan kami, membutuhi juga kebutuhan orang-orang yang bisa kami bantu sesuai dengan kemampuan kami. Sertalah kami dalam segala
derap kehidupan kami, dalam segenap pekerjaan kami, dan senantiasa anugerah kasih-Mu lah memberkati pekerjaan kami, membutuhi kehidupan kami jasmani dan rohani. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan senantiasa anugerah pengasihan-Mu menguasai kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.